Selamat datang kembali bersama saya, Oktaus Kaputra. Terima kasih untuk kalian yang masih setia untuk menonton dan juga menunggu updatean video terbaru dari kami. Dan saat ini Oscar TV punya program baru, yakni Bilas atau lebih dikenal dengan Bincang Laskar. Di sini, saat ini kita udah kedatangan salah satu putra terbaik dari Provinsi Jawa Barat nih. Wow, jauh-jauh ya dari Jawa Barat nih, tamu kita. Dan kita akan menyapa langsung sang tamu kita ini. Kira-kira siapa? Pada kenal nggak kira-kira? Oke, aku langsung nyapa aja ya. Halo, Kang Bintang. Oke. Halo Bang Uska, halo pemirsa Bilas ya ini namanya, Iya. Bincang Laskar. Dari Jawa Barat tuh Sampurasun. Wow, Sampurasun. Iya, Sampurasun. Nah untuk jawabnya Rampes Bang. Oh, Rampes ya? Oke, Sampurasun, Rampes. Rampes. Wow, kita Ya, diajari nih sama betul. Oscar TV. Oke, terima kasih Kang Bintang. Oke, Kang Bintang apa kabar? Alhamdulillah baik, gimana Bang Uska Oke, kabarnya juga? Alhamdulillah. Alhamdulillah, aku juga baik nih. Kabar baik ya. Iya. Kang Bintang juga baik, aku juga baik. Wow. Ya, sahabat Oscar TV, kita belum berkenalan nih lebih jauh dengan salah satu bintang tamu kita pada kesempatan kali ini. Kita langsung saja untuk berkenalan bersama beliau ini, lebih jauh mengenal beliau dan juga mungkin pendidikan, umur, atau ya mungkin kalau mau share nomor HP juga boleh nih. Waduh. Mungkin para pemirsa Oscar TV mau WA Kang Bintang, is okay. Ya, kita persilakan kepada Kang Bintang untuk memperkenalkan dirinya. Ya, halo untuk pemirsa Oscar TV. Perkenalkan, saya Bintang Atasyari Pratama, untuk usia 22 tahun, dan saya adalah Laskar Empah Jawa Barat. Dan juga saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung semester 8. Nah, untuk kegiatan sehari-harinya berhubung karena aku sekarang semester 8 nih, jadi lagi sibuk-sibuknya nyusun skripsi, bolak-balik ke kampus buat bimbingan sama dosen. Dan juga ya aktif di Laskar Empah ini. Nah, untuk moto ya terakhir nih. Motoku itu adalah tinggalkan kebaikan dalam setiap tindakan. Wow, tinggalkan kebaikan di setiap Dalam, tindakan. ya, jadi Menarik sekali ini. yang punya arti dalam setiap tindakan yang kita lakukan itu harus memiliki arti gitu Bang, jangan sampai ada yang sia-sia karena kan merugi gitu kalau melakukan suatu tindakan yang ya merugikan ataupun ya tidak berimpact apa-apa gitu. Iya, ibaratnya tanpa meninggalkan sesuatu yang indah atau yang berkesan untuk orang lain, tentunya ya nggak berarti apa-apa ya. Harusnya dikasih Iya, betul. sebuah peninggalan atau hal dari tindakan kita yang positif bisa memotivasi orang lain ataupun membuat orang merasa nyaman. Baik, sahabat Oscar TV, kita kalau dilihat dari biodata Kang Bintang ini prestasinya 1, 2, 3, wow, berderet sekali ini. Saya sampai kagum nih dengan prestasi beliau, sosok-sosok yang luar biasa dari Jawa Barat. Kalau dilihat, beliau juga pernah menjadi ajudan milenial dari Kang Emil ya, salah satu tokoh Indonesia. Ini luar biasa ini. Oleh sebab itu kita akan membahas, akan berbincang lebih banyak lagi bersama beliau mengenai prestasinya maupun hal-hal yang menarik dari Kang Bintang. Oke Kang Bintang, yang pertama ini, kalau dilihat dari list prestasi Kang Bintang, wah, kalau dilihat di sini Kang Bintang ini merupakan salah satu abang empok kota Depok ya, tahun 2019. Depok. Ya, boleh dong diceritakan apa itu abang empok kota Depok gitu. Iya, jadi ini tuh salah satu prestasi yang pertama aku raih. Ini sejujurnya aku tuh tipe-tipe orang yang pendiam gitu Bang awalnya. Tapi kesini-sininya aku ngerasa karena kayaknya ini aku butuh suatu prestasi yang bisa mendobrak aku buat meraih prestasi-prestasi lainnya gitu. Nah,
Abang Po Kota Depok ini tuh jadi pintu banget lah buat aku buat meraih prestasi-prestasi lainnya gitu, seperti yang contohnya yang memang dituliskan di sini gitu. Nah, Abang Po Depok ini tuh muda-mudi yang memiliki tanggung jawab yang dinaungi oleh Kota Depok, utamanya di bidang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Kota Depok memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan sektor pariwisata. Contohnya seperti tempat wisata, UMKM, dan juga komunitas dan sebagainya gitu. Jadi kita tuh bukan hanya fokus ke mempromosikan wisata, tapi juga berbagai potensi lainnya yang bisa diangkat gitu. Wow, ini keren sekali. Itu orang-orang terpilih loh bisa menjadi seorang yang bisa dikatakan seperti duta ya, dutanya dari daerah Depok itu. Ya, betul. Pada tahun 2019 ya, Kang? Iya, 2019 kebetulan dulu tuh yang pendaftar itu total sebanyak 180 dan yang diambil sebagai finalis itu 30 besar aja. Wow. 15 abang dan 15 untuk empoknya, jadi sepasang gitu. Wow, salah satu abangnya adalah Bang Bintang. Oke. Iya, alhamdulillahnya diberi kesempatan gitu. Oke, itu keren sekali. Oh, berarti aku harus manggil Abang Bintang ya? Kang Bintang atau Abang Bintang ini? Ya, itu uniknya Kota Depok ya, karena Kota Depok itu ada perpaduan antara antara budaya Betawi dengan Sunda. Nah, tapi untuk Depok ini lebih condong ke Betawi gitu. Tapi untuk sebagai Laskar Rempah kan mewakili Jawa Barat ya. Jawa Barat itu identik dengan akang dan teteh gitu. Boleh. Antara akang, teteh, akang dan abang ya. Oke. Abang. Aku Kang aja ya, biar lebih. Iya, Kang aja karena kan ini bincang soal Laskar ya kan. Iya, nuansa Jawa Baratnya akan dapat jika disebut akang ini. Kang Bintang ya, Kang Bintang. Oke. Dari Abang Empok Kota Depok ini, kira-kira bisa nggak Kang Bintang share juga kepada kita semua gitu. Kira-kira dari kegiatan ini apa sih yang Kang Bintang dapatkan gitu? Hal-hal positif yang mungkin berpengaruh untuk Kang Bintang, kehidupan Kang Bintang, tidak hanya yang di waktu itu akan tetapi di hari ini dan untuk masa depan. Ya betul banget. Jadi sebagaimana yang aku sampaikan tadi di awal, Abang Po Depok ini menjadi gerbang pembuka lah untuk aku meraih prestasi lainnya. Nah, ini tuh mungkin kalau bisa ditarik ke awal dulu, pada tahun 2019 awal itu aku tuh sempat ikut Kapal Pemuda Nusantara yang memang itu persyaratannya itu harus melewati Dinas Pemuda dan Olahraga di Kota Depok ini. Nah, aku tuh sempat ditanya, kok kamu nggak punya prestasi apa-apa ini? Nah gitu. Jadi itu tuh sebagai cambuk gitu. Wah, ini kebetulan Kapal Pemuda Nusantara atau yang disebut KPN ini tuh kan tingkatnya tuh seleksi provinsi ya. Nah, aku langsung mendaftar ke tingkat provinsi dan aku dapat ya semacam peringatan lah dari pihak dinas, kamu berani-beraninya gitu. Belum punya prestasi apa-apa, mau untuk ikut seleksi tingkat provinsi ini. Ya, tapi dalam seleksi itu ya aku tetap bisa berpartisipasi tapi tidak menjadi peserta yang terpilih untuk ikut berlayar dalam program itu. Nah, jadi sepulang dari kegiatan KPN itu, seleksi itu, aku tuh berpikir apa sih yang bisa menjadi peluang aku yang bisa membuka prestasi-prestasi lainnya. Nah, kebetulan 2 bulan setelah seleksi itu adalah Abang Empok Kota Depok yang memang standarnya itu daerah kan ya gitu. Jadi nggak loncat langsung ke provinsi gitu. Jadi aku tuh berpikir, ini berarti bisa menjadi salah satu pintu aku buat meraih prestasi-prestasi lainnya dan ya alhamdulillah terbukti gitu. Nah, dan juga untuk kegiatan setelah di Abang Po Depok ini kita tuh setelah terpilih menjadi finalis ya 30 terpilih tadi, 15 abang dan 15 empok, kita tuh seperti ditatar dulu, dikasih tahu gimana sih SOP menjadi abang empok di Kota Depok itu. Nah, kita dibimbing selama kurang lebih 1 bulan. Itu tuh melewati berbagai
berbagai tahap seperti pembekalan yang memang rutin tiap malam. Kita diberi pembelajaran tentang gimana sih public speaking, apa aja sih yang menjadi potensi di kota Depok ini gitu. Nah, dan setelah pembekalan itu selama 1 bulan kita pun mulai untuk bertugas. Nah, salah satu yang memorable banget tugas selama Abang Po ini, aku tuh datang ke acara di Gedung Sate di Kota Bandung, yaitu namanya Pekan Kebudayaan Jawa Barat. Yang memang itu juga dihadiri oleh Bapak Gubernur, Bapak Ridwan Kamil, dan juga Ibu Mamah Jabar ya disebutnya, Ibu Atalia Raryat ya. Nah, aku tuh di sana berperan sebagai ikon Kota Depok yang mengenakan pakaian pernikahan khas Kota Depok gitu. Nah, jadi itu pengalaman yang sangat berharga sih selama menjadi Abang Po Kota Depok. Banyak pengalaman berharga ya kesana kesininya. Jadi ikonnya Kota Depok dan juga pengalaman kepemimpinannya juga, wawasan baru tentunya. Betul. Oke, berarti tadi dari KPN itu adalah titik balik untuk mengintrospeksi diri ya, Kang? Iya, betul. Sebagai cambukan lah gitu. Aku tuh, karena sebelumnya aku tuh prestasi-prestasi itu cuma hanya sebatas di sekolah gitu, Bang. Ranking 1 lah atau ranking 2 hanya seperti itu. Belum ada keinginan untuk memperluas potensi diri gitu. Nah, jadi itu sebagai cambuk buat aku lah di KPN itu. Oke. Berarti ya jangan langsung loncat lah, kita harus dari bawah dulu. Betul. Salah satu pesan moral ya, dari bawah semuanya butuh proses. Bawah, sekarang udah ke nasional aja ini, jalur 4. Iya gitu. Bangga jadi kalau bahas soal Aska ini. Iya, keren. Sangat keren sekali ya pengalaman Kang Bintang di Abang Empok ini. Terus tidak hanya di situ, satu loncatan lagi tadi dari provinsi ke Kota Depok, ke provinsi lagi, dan akhirnya berhasil juga Duta Bahasa Jawa Barat tahun 2020. Boleh dong, Duta Bahasa itu apa gitu? Iya, jadi Duta Bahasa ini tuh adalah representatif ya para pemuda dan pemudi yang memiliki minat dan juga untuk tujuan menjaga kelestarian bahasa daerah utamanya itu ya, dan juga untuk mempertahankan persatuan bangsa melalui bahasa Indonesia, dan juga membentuk diplomasi menggunakan bahasa asing yang memang dalam Duta Bahasa ini yang dikenal dengan Trigatra Bahasa. Bahasa daerah itu pasti, bahasa Indonesia itu wajib, dan bahasa asing itu perlu. Nah, jadi kita tuh pemuda-pemudi kumpulan yang memang memiliki minat dan juga mungkin disebut bakat juga bisa ya dalam ketiga bahasa tersebut gitu. Oke, menarik juga ya, Mbak. Duta Bahasa Provinsi Jawa Barat. Wow. Iya. Tadi pengalamannya sebagai ikon. Inilah bentuknya Abang dari Depok. Sekarang sebagai inilah dutamu, Duta Bahasa dari Jawa Barat yang memiliki pengalaman dalam bahasa daerah, cakap dalam bahasa daerah tentunya ya, juga cakap dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing. Oke, kalau dari Duta Bahasa di tahun 2020 ini boleh dong Kang ceritain gitu, proses panjang nggak, proses tahapan-tahapan yang harus Kang Bintang hadapi gitu selama mengikuti Duta Bahasa ini? Iya, untuk Duta Bahasa ini sejujurnya aku juga ini tuh lolos sebagai finalis itu melewati 2 kali seleksi, Bang. Sebelumnya tahun 2019 aku tuh hanya tembus di 100 besar aja. Iya itu. Nah, dan untuk ya udah aku nggak patah semangat lah di 2019 itu. Aku coba lagi nih. Okay. Ya di tahun 2020 dan alhamdulillah tembus di tahun 2020 ini. Nah, ini dengan berbagai langkah-langkah pendaftaran dan juga seleksi dan juga tahapan-tahapan setelah terpilih menjadi finalis ini panjang banget sih. Dan yang paling menarik itu ada salah satu tahapan yang disebut oleh kita itu esai maraton. Wow, apa itu? Kira-kira sama Bang Uska, kebayang gak nih esai maraton gimana nih? Itu mungkin kalau dari pandangan aku satu esai terus gitu ya.
Ada banyak Iya, esai yang jadi diperbuat gitu. iya, jadi secara kasar bisa dibilang seperti itu, tapi untuk lebih detailnya esai maraton ini yang menjadi salah satu tahapan Duta Bahasa Jawa Barat itu, kita tuh dikasih waktu untuk selama 30 menit untuk membuat sebuah esai dengan tema yang dikasih pada saat itu juga. Wow. Jadi nggak ada prepare sama sekali. Nah, yang pertama 30 menit pertama itu esai bahasa Indonesia. Yang kedua dilanjut oleh esai dengan berbahasa daerah, yaitu bahasa Sunda. Iya, dan untuk 30 menit selanjutnya itu membuat esai dengan bahasa asing yang kita kuasai gitu. Nah, kebetulan aku dulu bahasa Inggris karena memang lazimnya ya kebanyakan mayoritasnya itu bisa dan mahirnya dalam bahasa asing. Nah, kebetulan banyak juga teman-temanku yang ada yang bahasa Spanyol, bahasa Jerman, bahasa Prancis gitu, bermacam-macam sih gitu. Oke. Gitu. Terus nah, kalau dari untuk kegiatan di Duta Bahasa Jawa Barat ini, kebetulan kan tahun 2020 semasa aku telah terpilih kan ini lagi tinggi-tingginya COVID ya Bang. Iya, pandemi. Jadi kita tuh gitu. sangat minim sekali kegiatan yang bersifat luring, yang langsung tatap muka gitu. Jadi itu tuh lebih kebanyakan untuk membuat sebuah seminar daring kebahasaan gitu, lebih ke daring sih Bang. Jadi mungkin untuk kesannya yang sangat memorable itu ya seperti tektokan dan belajar dengan kebiasaan baru yang serba daring ini gitu. Oke. Kegiatannya serba dari gitu. Zoom, dari online. Iya, dari Zoom, dan pastinya kita belajar lah kan sebelumnya kita event pasti offline dan tatap muka harus dibiasakan dengan daring gitu. Jadi kayak ya ilmu baru, pengetahuan baru lah baru gitu. Iya. Iya. Wow, juga tahapannya juga sangat panjang gitu ya kan, nggak main-main ini. Bukan hanya di tes bahasa Indonesia dan bahasa Inggris saja, tapi di tes esainya juga bahasa Indonesia, bahasa esai maraton bahasa yang luar biasa. Tentu banyak pesan ya Kang yang didapatkan dari Duta Bahasa ini ya. Kesan yang didapatkan tadi juga telah diceritakan oleh Kang Bintang gitu. Kang Bintang juga bisa mendapatkan pengalaman baru, kegiatan secara online ya, yang sebelumnya juga nggak didapatkan. Oke, kalau kita loncat lagi nih Kang, kita loncat lagi ke prestasi selanjutnya. Ini ada ajudan milenial yang sempat saya senggol di awal tadi. Beliau ini pernah menjadi ajudan milenial dari Kang Emil, orang nomor 1 di Jawa Barat. Wow, kebayang nggak sih ini sahabat Oscar TV, kalian bisa bayangkan berada di posisi di sebelahnya Kang Emil, Kang Ridwan Kamil, yang ya sosok yang sangat inspiratif bagi pemuda dan masyarakat Indonesia. Kita langsung tanya deh sama orang yang pernah ngerasakannya. Kira-kira boleh dong Kang ceritain dong, ini ajudan milenial ini apa sih? Gitu. Iya, ini untuk ajudan milenial emang punya daya tarik yang antusias banget lah pokoknya teman-temanku, dan juga memang jadi banyak orang asing yang kalau aku tahu ajudan milenial itu jadi kayak banyak tanya gitu, ini programnya gimana sih, dan malah ada beberapa mungkin orang tua saya, keluarga dan kerabat lainnya menganggap ajudan milenial ini pekerjaan gitu Bang. Jadi di sana saya itu sebagai ajudan real ya Ridwan Kamil gitu, padahal ini sebuah program yang diselenggarakan oleh Pemprov Jawa Barat oleh Bapak Gubernur Ridwan Kamil, yang detailnya lagi dinaungi oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat. Namanya itu Jabar Future Leaders. Jadi ini itu pemuda-pemudi yang diberi kesempatan, yang telah terpilih akan diberi kesempatan untuk menemani kegiatan Bapak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat ini selama 1 pekan. Jadi 1 pekan aja ya, ini bukan merujuk ke salah satu pekerjaan gitu. Iya, jadi ini tuh mungkin Bapak Ridwan Kamil memiliki inovasi untuk memberikan kesempatan belajar pada pemuda asal Jawa Barat ini. Tapi bukan Jawa Barat aja, kita terbuka untuk umum, seluruh Indonesia bisa join dan mendaftar gitu. Oke. Wow, dari berapa pendaftar itu Kang, kalau boleh tahu? Iya,
Kebetulan kalau tahun aku batch Mhm. 3 itu pendaftarnya 11.171 tuh, hafal sebelas banget. ribu Wah, Iya, kebayang dan lanjut satu. ke tahap 2 keambil 50 orang dan Oh, finalnya mhm. 22 orang aja. Tunggu, 11.000 ke 50. Iya, Berapa persen itu di iya, tingkat? persennya tuh masih lebih dari tes CPNS katanya. Iya, dari Iya, 11.000 ke 50, 50 ke 22. 22. Wow, Iya, cuma 3% ya yang diambil, kalau 3 atau dua iya, persen gitu. Wow, selektif banget itu. Mungkin satu orang itu bersaing dengan 100 orang ya, 100 200 orang. iya, bisa jadi. Dan salah satunya adalah Kang Bintang Antasari. Iya. Wow. Boleh dong Kang, ceritakan lagi gitu. Selama 1 pekan itu, apa sih kegiatan yang dilakukan Kang Bintang bersama Pak Gubernur gitu? Nah, kalau ditanya tentang 7 hari saat menemani gubernur nih, kayaknya aku paling ingat banget karena ini tuh baru banget kemarin, November 2021, dan juga Mhm. ya pastinya lah kita menemani sosok nomor 1 di Jawa Barat, pasti itu bakal memorable banget lah, susah untuk dilupakan gitu. Mhm. Nah, aku tuh dalam 7 hari ini tuh dimulai pada awal bulan November 2021. Mhm. Nah, untuk hari pertama itu aku keliling-keliling nih di rumah dinasnya Bapak Gubernur Ridwan Kamil. Jadi Mhm. kan namanya juga kita ajudan kan ya gitu. Jadi kita tuh harus tahu Ikut medan lah ya? gitu. Ini Iya. rumah dinas gubernur tuh di mana, kantin lah atau ruang ajudan yang aslinya atau ruang bapak, dan juga ada ruang video conference seperti itu. Nah, untuk hari itu aku lihat-lihat keliling lah di rumah dinasnya karena kebetulan pada hari pertama itu Bapak lagi masih masa karantina setelah kepulangannya beliau dinas luar negeri Oh, gitu. oke, itu Ya, ke UK kalau nggak salah ya, acara. bukan ke Bukan ya? Dubai Oh, ke Dubai. untuk bulan November lalu, Mhm. ke Dubai ya. Harus Nah, jadi karantina di dulu. hari karantina ya. Nah, jadi mungkin balik dulu nih untuk tugas ajudan milenial Gubernur Jawa Barat ini tuh ada 3, Bang. Oke. Yang pertama, kita tuh harus belajar soal kepemimpinan, soal mengambil keputusan lah sebagai pemimpin gitu. Nah, kita tuh Mhm. utamanya belajar gitu. Langsung belajarnya langsung ke Iya, pemimpinnya langsung langsung. belajar ke pemimpinnya langsung gitu. Jadi kita tuh selama 24 jam intinya kita tuh harus menemani Bapak gitu, kecuali saat beliau beristirahat ya di kamar pribadinya gitu. Mhm. Jangan juga dong ikut. Iya dong, jangan. Itu bagian tipu itu. Oke, oke. Iya. Iya. Nah, untuk tugas kedua itu kita belajar seperti ajudan realnya nih, protokolan gitu. Nah, jadi kita tuh kemarin selama 7 hari itu tuh kita tuh kayak eh seperti Bapak sudah menemui kerumunan, kita tuh membantu Bapak untuk menyemprotkan hand sanitizer gitu, dan juga sekiranya ada orang yang mencoba untuk mendesak Bapak gitu, kita coba singkirkan gitu. Jadi biar kenyamanan Bapak juga terjaga gitu. Mhm. Nah, dan juga untuk tugas ketiga kita tuh publikasi gitu. Nah, mungkin ini juga sebagai tugas kita, kan aku mungkin punya kerabat yang seumuran di JG untuk mencapai yang sebaya dengan aku. Ini tugas aku gitu untuk memperkenalkan, oh gini loh kerjanya gubernur tuh gitu. Kan banyak orang yang mikir, apa sih pemimpin cuma Duduk di nyuruh-nyuruh doang kantor, gitu, nyuruh-nyuruh duduk di gitu. kantor gitu. Padahal Padahal kenyataannya. iya, kenyataannya ini weekend ya atau Sabtu Minggu ini tetap kerja loh gitu. Mhm. Pernah ya? Kerja. Berarti selama Kang Bintang bersama beliau, berarti pernah juga ikut beliau kerja di hari Sabtu atau Minggu gitu ya? Iya betul, sempat Mhm. sempat kerja ya. Pokoknya mengikuti selama 7 hari itu tuh aku nggak ada nggak ada waktu atau hari yang free gitu. Pasti setiap harinya itu ada kegiatan. Nah, rata-rata itu ada
6 sampai 7 kegiatan. Satu hari? Iya, satu hari gitu. Wah. Itu tempatnya berpindah-pindah gitu ya? Iya, berpindah-pindah gitu, dan ya ada juga yang dalam satu lokasi itu kadang semisal di Gedung Sate. Nah, Bapak tuh yang pertama, misal kemarin yang sempat aku hadiri itu Bapak video conference dengan Bapak Menko Luhut membahas soal perkembangan COVID. Nah, setelah itu pindah ke ruangan selanjutnya untuk sosialisasi program petani milenial gitu. Nah, jadi pasti berpindah-pindah gitu. Dan juga kan aku tuh tiap malam selalu disetor kegiatan rundown kegiatan Bapak Gubernur gitu. Nah, itu rata-rata memang jika memang di rundown udah jam 10 tuh itu memang sudah dilaksanakan gitu. Nggak ada acara ngaret-ngaret segala gitu. Wow. Gitu. Pokoknya padat banget gitu. Semuanya udah tahu ya Kang, bagaimana kerjanya sang pemimpin gubernur. Ya mudah-mudahan 2035 deh Kang Bintang jabat menyusul ya sebagai pemilik Jabar nomor 1. Oke, itu pengalaman Kang Bintang ketika ajudan milenial ya. Lihat kalau di sana belajar langsung bersama gubernurnya, itu luar biasa, pengalaman yang nggak bisa dibeli, nggak bisa diapa-apain, itu sekali seumur hidup. Dan juga ketemu orang baru, pejabat-pejabat bersama Pak Ridwan. Wow, iya betul banget. Selama kemarin aku bertugas 7 hari itu tuh aku banyak banget ketemu tokoh-tokoh besar gitu. Mungkin yang ya ada 2 yang sangat aku ingat itu. Yang pertama itu Perdana Menteri Malaysia. Wow, Perdana Menteri. Ya, itu ya aku sempat bertemu itu di penugasan aku hari keempat itu di Jakarta ketemunya. Nah, dan juga yang kedua itu Menteri Luar Negeri dari Inggris. Nah, itu ya kegiatannya di Kota Bogor. Bapak itu saat itu didampingi oleh Bapak Bima Arya, ya wali kota Bogor. Nah, dan juga aku selepas pertemuan Bapak dengan Menteri Luar Negeri Inggris itu, aku mendapatkan oleh-oleh tuh kan. Bapak speech di depan nih ya, pasti Bapak bawa teks. Nah, itu teksnya aku bawa pulang nih ke rumah. Jadi langsung ya dipegang langsung. Iya, jadi aku mendapatkan oleh-oleh tuh saat kegiatan itu. Teks speech Bapak di depan aku ada nih di rumah. Disimpan dong. 2035 nanti teks itu menjadi sesuatu hal yang berharga. Wow, dulu aku memegang Pak Ridwan, sekarang saya punya teks pribadi. Wow, amin. Tentunya langsung tokoh dunia ya, bukan tokoh tokoh dunia. Kalau tokoh nasional sudah jelas. Sebelumnya kita juga mau ketemu dengan Pak Jokowi, tapi kebetulan sayangnya juga kegiatan itu di-cancel gitu karena ada miskomunikasi gitu. Itu sayang banget sih, aku berharap banget bisa ketemu RI 1 sih. Malahnya ketemu Malaysia 1. Iya, Malaysia. Enggak apa-apa. Mudah-mudahan ada kesempatan lain di Laskar 4. Pesan dari saya untuk pemuda-pemudi Indonesia, tunjukkan semangatmu, berproseslah menjadi versi dirimu yang terbaik, tunjukkan semangatmu dalam hal apapun itu. Jangan menganggap ini hal-hal yang kecil jadi ya udahlah gitu. Jadi jangan sampai berpikiran seperti itu, karena dalam 10 atau 20 tahun ke depan estafeta kepemimpinan itu akan dipegang oleh kita gitu. Jadi capai versi dirimu yang terbaik. Iya, jika kita udah melakukan yang terbaik, maka masa depan bangsa ini juga akan baik gitu. Karena negara ini bergantung kepada kita semua ya, pemuda-pemudi untuk masa depannya. Nggak mungkin dong Pak Jokowi hingga 2050 masih memimpin Indonesia atau bagaimana, nggak mungkin. Yang selanjutnya tentunya kita yang muda ini, pemuda-pemudi yang saat ini.
Baik Kang Bintang dan sahabat Oscar TV semuanya, itulah perbincangan kita bersama Kang Bintang, salah satu laskar rempah dari Provinsi Jawa Barat dan juga salah satu pemuda berprestasi dari Jawa Barat. Dan kita ucapkan terima kasih Kang Bintang udah bergabung bersama kita ini, udah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama kita. Dan mudah-mudahan di kesempatan selanjutnya kita juga bisa berjumpa kembali membahas mengenai potensi-potensi yang ada di Jawa Barat dan juga Indonesia untuk kebaikan bangsa ini. Bang Bintang, sekali lagi terima kasih untuk obrolan kita di malam ini dan sampai jumpa di kegiatan kita selanjutnya. Oke, atur nuhun. Iya, atur nuhun ya. Sami-sami. Iya. Bye-bye, Kang Bintang. Ya, terima kasih Bang Uska, terima kasih Sobat Oscar TV. Oke, baiklah sahabat Oscar TV, itulah perbincangan kita bersama Kang Bintang yang sudah kita lakukan yang nggak terasa lebih dari 30 menit gitu. Dan di episode selanjutnya kita akan mengundang para laskar-laskar lainnya yang tentu memiliki potensi yang luar biasa yang akan menceritakan keberadaan jalur rempah maupun prestasi mereka kepada kita semua. Baik sahabat Oscar TV, cukup sampai di sini tuh perjumpaan kita bersama Kang Bintang dan juga bersama saya Okto Iska Putra. Terima kasih sudah menonton Bilas Bincang Laskar. Sampai jumpa dan terima kasih.